Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Pokoknya tetap fokus dan mari kita belajar dan kita masuk ke materi selanjutnya. Check this out. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi selanjutnya. Kali ini kita akan bahas mengenai perbedaan bank, BPR, dan koperasi. Oke, yuk kita lanjut. Ini adalah pengertian bank seperti definisi yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya bank itu ada beberapa tipe ya. Ini kita asumsikan dengan bank umum. Pengertiannya adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ya, atau berdasarkan prinsip syariah, baik itu mau konvensional maupun itu syariah, itu sama, itu sekarang hampir merata, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Itu adalah pengertian bank ya. Jadi semua lalu lintas pembayaran itu lebih lengkap dan adanya di perbankan, baik itu di konvensional maupun syariah. Nah, selanjutnya apa pengertian dari BPR itu sendiri? Nih, BPR adalah bank yang melakukan kegiatan yang usahanya secara konvensional, sama tadi dengan bank, maupun secara syariah, yang kegiatannya tidak memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Nah, itu yang membedakannya. Yang tidak memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Apa aja sih? Nanti kita akan lihat satu persatunya. Oke, yang ketiga, kita bahas tentang koperasi. Pengertian koperasi adalah kata dasar dari koperasi itu adalah penggabungan dari dua kalimat. Yang pertama dari co, dan yang kedua adalah operation atau operasi. Jadi, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan atau orang atau badan hukum koperasi berdasarkan kegiatannya. Asasnya ada asas koperasi serta gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi biasanya koperasi adalah ruang lingkupnya lebih kecil. Dia adalah merupakan badan yang mengumpulkan atau simpanannya dari anggota-anggotanya. Gitu. Yuk nanti kita akan lihat selanjutnya. Ini adalah perbedaan dari bank komersial atau bank umum, BPR, dan koperasi. Ini teman-teman lihat, perhatikan yang pertama adalah perbedaannya dari jenis simpanan. Di bank itu ada namanya giro, tabungan, dan deposito. Jadi ada giro, ada tabungan, dan deposito. Kalau di BPR itu hanya tabungan dan deposito saja. Oke, kita sudah bahas sebelumnya, ada simpanan dan ada giro. Nah, kalau di BPR hanya tabungan dan deposito saja. Nah, kalau koperasi atau corporation, ini adalah tabungan pokok atau kita kenal dengan tabungan wajib anggotanya, yang bersifat sukarela dan tidak dipaksakan harus sekian nominalnya. Jadi ada tabungan wajib dari anggota-anggotanya, dan nanti biasanya diberikan pembiayaan juga untuk para anggotanya. Oke, dari perbedaan yang pertama adalah dari jenis simpanan. Yang kedua dari layanan pembayaran. Dari layanan pembayaran ini dari mulai clearing, tadi transfer ya, clearing itu transfer, penagihan, dan transfer. Ada clearing di sini adalah dalam bentuk warkat. Oke, kalau kita melakukan transfer pun itu sebenarnya clearing. Cuma nanti ada bedanya, ada clearing dalam bentuk warkat, ada clearing dalam bentuk tabungan. Nah, kalau di BPR itu tidak ada transfer antar bank. Tapi kalau antar BPR, misalkan saya sebutkan salah satu BPR, nanti ke BPR lagi dengan BPR yang sama, itu bisa transfernya. Kalau sejenis atau cabang-cabang tertentu, dari cabang Sukabumi ke cabang Sukaraja, atau cabang Sukaraja ke cabang Pelabuhan Ratu, gitu. Jadi atau beberapa antar kota itu bisa, asalkan nama BPR-nya sama. Yang ketiga, kalau di koperasi itu tidak ada namanya pembayaran maupun transfer, karena sifatnya tadi kalau di koperasi ini itu sendiri hanya sifatnya tabungan anggota, jadi dalam bentuk simpan pinjam saja konsepnya, itu di koperasi. Perbedaan yang selanjutnya yang ketiga adalah dalam pembiayaan kredit.
Kalau di bank, itu pembiayaannya bisa dalam bentuk investasi, bisa dalam bentuk modal kerja. Dan limitnya besar. Di BPR ada nggak? Di BPR ada, tapi limitnya tadi, batasan limit pembiayaannya. Gitu. Koperasi ada nggak? Ada, itu ada simpan pinjam juga koperasi. Tapi jumlahnya atau limitnya itu terbatas. Koperasi biasanya di bawah dari BPR. Contoh, koperasi dibatasi sampai 2 juta atau 5 juta. Bahkan kalau koperasi sudah besar bisa sampai 10 juta atau bahkan bisa jadi bisa sampai 100. Kalau koperasi sudah sangat besar. Gitu, atau bahasa Islamiknya itu bisa kita kenal dengan BMT juga. BMT bisa nggak sampai 50 juta? Bisa, sampai 25 juta bisa. Tapi ada batasan yang lebih tinggi lagi, itu adalah BPR. BPR bisa di atas 100. Kalau BPR besar itu bisa sampai 500 gitu, atau bisa memaksimalkan sampai 100 juta atau 500 juta bisa. Tapi kalau bank konvensional atau bank syariah, secara prinsip dalam bank itu bisa membiayai hingga miliaran, puluhan miliar, bahkan ya nggak menutup kemungkinan bisa kalau punya capacity bisa sampai triliunan. Jadi limitnya lebih besar dalam pembiayaan kredit gitu. Selanjutnya ada jarak. Kalau di koperasi jaraknya hanya ruang lingkup itu saja, terbatas. Contohnya koperasi kampus itu hanya ruang lingkup kampus. Koperasi sekolah ya ruang lingkupnya sekolah. Jadi anggotanya siapa? Biasanya guru-gurunya. Kalau di kampus ya dosen-dosennya atau stafnya, itu ruang lingkupnya kecil. Kalau BPR itu ruang lingkupnya biasanya per wilayah, sudah per wilayah. Misalkan BPR yang di Sukabumi, ada yang BPR yang tadi di Cibadak, ada yang di Cicurug, ada yang di Pelabuhan Ratu, ada yang di Sukaraja. Nah itu BPR, itu biasanya per wilayah. Gitu. Bahkan antar wilayah ada nggak? Ada kalau sudah cakupannya lebih luas. Gitu. Tapi yang membedakan dengan bank, kalau bank itu bisa selindung atau kita kenal dengan nasional, bahkan itu sampai internasional. Jadi nggak menutup kemungkinan, misalkan salah satunya bank BUMN, kita kenal dengan bank mohon maaf saya sebutkan brandnya, ada BNI, ada Mandiri, itu sudah punya bank atau punya membuka bank di Singapura, maupun di Jepang, maupun di beberapa negara yang lain. Itu pun bisa, dan itu bisa transaksionalnya itu bisa antar negara. Nah, yang kelima adalah tadi transaksi. Kalau di bank memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran, baik itu mau transfer maupun itu clearing, bahkan sampai jual beli valuta asing. Bahkan ada tabungan dalam bentuk dolar, ada tabungan dalam bentuk yen, ada won, dan bahkan mata uang asing lainnya. Kalau di BPR itu tidak ada. Ya, kalau di BPR itu tidak ada. Nah, apalagi di koperasi. Kalau koperasi hanya fokus ke dalam simpan dan pinjam saja, simpan pinjam saja antar anggota, dengan targetnya yaitu ya tadi untuk mensejahterakan anggota-anggotanya. Itu koperasi. Oke, teman-teman ingat ya perbedaannya. Ada dari jenis simpanan, ada dari layanan pembayaran, ada dari pembiayaan kredit, ada yang dari jarak, dan ada yang dari transaksi. Itu adalah perbedaan dari bank, BPR, dan koperasi. Oke, ini teman-teman. Biasanya clearing itu ada sifatnya collection atau penagihan. Artinya apa? Kegiatan atau jasa bank yang dilakukan sebagai amanat dari pihak ketiga. Pihak ketiga siapa? Debitur atau konsumen. Itu atau nasabah. Gitu. Jadi berupa penagihan sejumlah uang kepada orang atau badan di kota lain yang telah ditunjuk oleh wali. Wali itu adalah nasabahnya. Jadi saya ingin transfer atau memberikan uang ke bank tersebut tanpa kita harus datang ke kota tersebut. Cukup kita datang ke bank, misalkan contoh ada bank di Sukabumi, saya pengen transfer ke bank yang di Jakarta. Sudah, kita tidak perlu harus datang ke Jakarta. Cukup kita datang ke bank yang ada di Sukabumi, kita datang, kita akan lakukan transfer. Nah, amanat yang di situ akan ditransferkan langsung, akan dipindahkan ke rekening yang ada di Jakarta. Itu sistematis dalam sebuah clearing. Itu maksudnya. Oke. Teman-teman ini.
Clearing tadi saya suka bilang clearing apa aja sih sebenarnya, definisinya apa sih? Nih, cara penyelesaian hutang antar bank peserta clearing dalam bentuk dokumen, oke, maupun surat berharga di tempat tertentu. Dokumen clearing meliputi cek dan billet giro. Ingat, kalau dalam bentuk simpanan itu ada dalam bentuk tabungan dan ada dalam bentuk giro. Kalau dalam bentuk giro ada cek dan ada billet giro. Oke. Nah, dokumen harus menggunakan rupiah, nilai nominal penuh, dan tanggal jatuh tempo. Clearing terjadi antara dua bank berbeda yang terletak di kota yang sama. Nah, misalkan gini, kalau ini konsepnya dalam simpanannya billet giro atau dalam bentuk giro. Jadi saya punya cek, saya sebutkan banknya misalkan Bank BCA. Saya mendapatkan cek dari klien saya dari Bank Mandiri, tapi saya punya bank hanya di Bank BCA. Bagaimana ceritanya? Ya sudah, saya dari billet Bank Mandiri tersebut, cek tersebut, saya clearingkan melalui Bank BCA karena saya memiliki bank di BCA tersebut. Saya datang ke BCA, saya clearingkan di situ, baru itu tanpa kita harus punya rekening Mandiri juga, nanti BCA akan menagihkan ke Bank Mandirinya. Of course, itu ada biayanya nanti, tapi itu memudahkan nasabah untuk transaksional. Jadi tanpa perlu harus menagih ke bank tersebut, itu cukup kita mengclearingkan di bank yang kita punya, baru nanti bank yang kita punya atau misalkan yang tadi yang kita sebagai nasabah situ akan menagihkan ke bank yang terkait, atau bisa jadi sesama bank pun bisa, gitu. Itu definisi clearing secara billet, gitu. Nih teman-teman, ini ada sistem prosedur clearing, baik itu dari manual system atau automatic system. Artinya apa? Kalau manual, nih contohnya seperti ini. Ini disebut manual system. Kalau teman-teman mungkin sudah familiar dengan namanya bukti setoran, bukti transfer, dan bukti clearing di situ. Nah, kalau di sini kita mau transfer sejumlah uang, pastikan dulu yang harus dilakukan adalah minta nomor rekeningnya. Nomor rekening harus jelas, nama penerima harus jelas, dan banknya harus jelas. Kalau salah satu nomor rekening aja itu salah atau digitnya kurang, itu tidak akan sampai. Apalagi nama penerimanya itu berbeda namanya, itu akan jelas ditolak oleh pihak bank. Gitu. Terus jelas kita harus menyiapkan uang serta kartu identitas kita. Kalau kita debitur atau nasabah, kita akan ditanyakan KTP sudah punya KTP dan kita menyiapkan uangnya. Kita datang ke bank yang sesuai dengan rekening yang penerima. Gitu, baik kita sudah menjadi nasabah atau bukan. Terus ambil nomor antrian dari si formulir disediakan, seperti ini formulirnya, bukti store-nya atau bukti transfernya. Serahkan formulir tersebut kita ke teller, berikan ke teller dan langsung diproses oleh tellernya. Maka kalau proses antar bank sama, misalkan BCA ke BCA, itu pada waktu yang sama langsung sampai. Tapi kalau antar bank, misalkan dari BCA, kita akan transfer ke Bank Mandiri. Kalau melalui clearing biasa, transfer biasa, itu membutuhkan waktu jeda. Contoh, kalau pagi-pagi saya jam 9 transfer, ada besar kemungkinan nyampainya adalah siang, paling telatnya sore. Kalau saya transfernya melalui transfer biasa, clearing biasa, itu biasanya jam 1 itu nyampe sore atau bisa jadi malam. Nah, itu yang transfer biasa. Ada yang kedua adalah transfer RTGS, Real Time Gross Nation, artinya itu bisa 1 jam langsung sampai, gitu, 1 jam sampai, tapi biayanya itu lebih mahal. Kalau transfer biasa biasanya sih sekitar 6.000 atau 6.500, atau RTGS itu biasanya 25.000. Kalau bukan nasabah biasanya 35.000, itu kurang lebihnya. Nah, itu transfer secara manual system. Oke. Nah, yang selanjutnya ada namanya automatic system. Nah, teman-teman pasti sudah sering lihat edisi. Ingat, edisi ini adalah singkatan ya, bukan EGP, tapi edisi, Electronic Data Capture. Artinya, edisi ini membantu teman-teman semua untuk melakukan transaksi di mana aja. Kita kesulitan mendapatkan ATM, tapi kita bisa melakukan transaksi tersebut melalui edisi. Bisa tarik tunai, bisa transfer, bisa pembayaran, tapi tetap medianya menggunakan ATM. Yang kedua, nah ini yang tadi saya sebut-sebut ATM. Kalau bahasa Indonesianya, anjungan tunai mandiri, itu singkatan dari ATM. Atau kita kenal dengan Automatic Teller Machine, itu bahasa Inggrisnya.
ATM sudah familiar dong. Jadi ATM ini bisa kita temukan di mana saja, bisa di market, supermarket, maupun di beberapa tempat tertentu. Nah, ATM ini digunanya yaitu untuk melakukan transfer. Bahkan ada beberapa ATM sekarang sudah kita bisa setor tunai di situ. Itu ada beberapa bank yang sudah menyiapkan fasilitas dan sarana itu untuk bahwasanya kita tidak perlu ngantri datang ke teller, cukup kita store-nya melalui ATM, itu sudah bisa store melalui ATM dan kita bisa melakukan transfer. Nah, yang ketiga sekarang lebih praktis. Praktisnya adalah melalui mobile banking atau internet banking. Biasanya mobile banking lebih praktis, tapi ada limitnya. Limitnya 5-10 juta, bahkan bisa lebih. Tetapi kalau internet banking itu limitnya bisa lebih besar, tergantung nanti level dari ATM itu sendiri. Jadi ini menggunakan automatic system, jadi semuanya sistem otomatis. Jadi teman-teman lebih simpel, tidak perlu datang ke bank pun. Kita sudah ada di mobile kita, gadget kita, m-banking kita cukup melakukan m-banking. Atau kita datang belanja ke minimarket, kita menemukan edisi, kita bisa pembayaran melalui edisi tersebut, atau bisa melalui ATM gitu. Jadi yang harus siapkan jelas, tadi ada ATM, pilih bank yang akan dituju, masukkan nomor rekening si penerima, dana langsung masuk rekening penerima. Dan ini kalau otomatis ini langsung nyampe gitu, otomatis gitu. Kalau kita transfer 5 juta, sudah kita langsung masuk 5 juta walaupun dengan bank yang berbeda, tapi tetap ada limitnya. Kalau limitnya 10 juta ya sudah, kita maksimal 10 juta untuk transfer gitu. Tapi kalau ke perbankan ya itu ada prosesnya, ada waktunya. Itu biasanya tidak memiliki tabungan atau tidak memiliki ATM, makanya ya kita bisa menggunakan manual system tadi. Oke. Nih, ini ada yang menarik. Ini kita kenal dengan inkaso. Sistem dari clearing ini. Inkaso itu apa? Inkaso itu ada jenis warkat yang kita transaksionalnya tidak ada bank di sekitar kita. Contoh misalkan saya di Sukabumi, saya dapat warkat lihat giro atau cek di bank lain. Contoh BPD Jatim, atau ini kita contohkan di sini. Ini adalah Atun adalah nasabah dari Bank Niaga. Oke. Karena di Niaga di sini agak terbatas untuk nyampe ke BPD Papua. Di BPD Papua ada ternyata yang paling dekatnya adalah BRI, sehingga Bank Niaga tersebut meminta tolong kepada Bank BRI mengclearingkan tersebut supaya menagihkan kepada BPD tadi Papua. Nah, BRI Jakarta melakukan transfer minta tolong kepada BRI Makassar karena lebih dekat dengan BPD, karena BPD Papua ada di Makassar, sehingga BRI Makassar ini menagihkan ke BPD Papua yang ada di Makassar. Oke, sehingga BPD Papua ini mengecek dananya ada nggak kira-kira dananya. Ketika dicek, oh iya benar, yang BPD atas nama Joko ternyata ada rekeningnya. Baru nanti dari BPD ini, BPD Papua ini wajib membayarkan ke BRI Makassar. Baru nanti BRI Makassar membayarkan ke Bank Niaganya atas nama Atun. Gitu prosesnya. Jadi clearing itu adalah jenis warkat atau kita mau transfer yang tidak ada banknya di sekitar kita, sehingga kita meminta tolong bank yang lain yang ada di wilayahnya untuk menagihkan sejumlah dana tadi. Gitu kurang lebihnya. Nah, ini yang historinya. Ini ya teman-teman kurang lebihnya. Ini histori dari yang tadi, dari Bank Niaga. Teman-teman menyimpan uang untuk dikirimkan kepada Joko yang memiliki rekening di BPD Papua. Jadi intinya teman-teman kalau dilihat dari sini, Atun ini minta tolong kepada dari Bank Niaga ini minta tolong kepada BRI karena BRI itu tadi dekat dengan Papua. Ada BPD Papua ada di Makassar, sehingga memudahkan untuk menagihkannya. Kurang lebih seperti itu. Itu inkaso teman-teman. Biayanya ada nggak? Pasti ada, dan itu lebih mahal. Nah, nanti kita masuk ke contoh kasus. Ini contoh kasus transfer yang menggunakan yang simple yang teman-teman sering temukan setiap hari. Nih, Mang Maman. Ini Mang Maman naik atap, mantap gitu. Mang Maman memiliki saldo di rekening 10 juta. Oke, Mang Maman akan melakukan transfer melalui e-banking. Wih, Mang Maman udah digitalisasi, udah keren. Dia transfernya 5.500.000.
dan dikenakan biaya transfer 6.500. Oke, yang ditanyakannya adalah berapakah saldo yang tersisa di rekening Mang Maman? Oke, sudah? Buka kalkulatornya, dihitung-hitung. Oke, yuk kita jawab. Tadi Mang Maman punya saldo 10 juta. Oke, dikurangi tadi transfernya adalah 5.500.000. Biaya transfernya adalah 6.500. Sehingga hasilnya adalah saldo akhirnya adalah 4.493.500. Oke, ingat biaya transfernya tiap bank berbeda-beda. Ada yang 6.000, ada yang 6.500, ada yang 7.000, ada yang 7.500. Nanti tergantung perbankannya. Ada yang rata-rata pun sama 6.500. Jadi nanti kalau ada contoh kasus, perhatikan di dalam biaya transfernya. Oke, ini kalau contoh m-banking. Nah, contoh yang kedua. Nah, tadi diketahui adalah Bapak Bambang nasabah giro Bank BNI Cabang Jakarta menyerahkan giro yang diterbitkan nasabah Bank BPD Jatim. Ingat, ada bank umum, ada BPD, ya, oke, dan ada tadi Bank BPR. Nah, kalau BPD Jatim ini sama bank, cuma yang dimiliki oleh Pemda setempat. Nah, Jatim memiliki BPD atau kita kenal dengan Bank Jatim. Nah, untuk ditagihkan ke BPD Jatim dan hasilnya dikreditkan ke rekening, komisi ditetapkan sebesar 0,25%. Nih, Pak Bambang, Bank BNI Cabang di Jakarta. Di Jakarta tidak ada BPD Jatim, sehingga dia melakukan inkaso. Oke, meminta tolongnya kemana? Nah, nanti ada yang sekitar ke BNI yang ada di Jawa Timur. Oke, jika transfer diterima seminggu kemudian dan penagihan dinyatakan berhasil, untuk itu nasabah dikenai biaya transfer pula Rp10.000. Oke, yang ditanyakan bagaimana pencatatan jurnal di rekening giro Bapak Bambang. Nih, pencatatannya. Item penagihan rekening administratif rupiah diterima tadi 45 juta. Jadi, tadi yang Bank BNI Cabang Jakarta meminta tolong ke BNI Cabang yang ada di Jawa Timur. Oke, ditransferkan dulu di situ. Baru nanti dari Bank BNI Cabang Jawa Timur akan menagihkan kepada BPD Bank Jatim. Kalau dananya ada, nah, berarti itu bisa ditagihkan. Nah, ini transfernya diterima, berarti dananya ada. Berapa biayanya? Tadi 45 juta. Oke, dikalikan 0,25%. Oke, itu adalah komisinya untuk Bank BNI karena menagihkan ke BPD Jatim. Hasilnya adalah 122.500. Nah, selain itu ada biaya transfer tadi. Biaya transfernya berapa? Oh, ini 10.000. Oke, 10.000. Jadi double. Ada biaya tadi komisi yang inkaso, ada juga biaya untuk biaya transfernya. Sehingga yang diterima oleh Bapak Bambang tidak utuh 45 juta, tapi 44.867.500. Setelah apa? Karena biayanya dikurangi. Itu biayanya dikurangi oleh biaya-biaya itu dari pengurangan dari dana yang tagihan dari Pak Bambang. Gitu. Jadi 45 juta dikurangi 122.500. Oke, atas komisi yang tadi ditambah dikurangi beban biaya transfer sehingga hasilnya adalah 44.867.500. Nah, itu kurang lebihnya. Itu teman-teman ya. Ini contoh kasus yang case yang inkaso. Gitu kurang lebihnya. Jadi teman-teman nanti harus perhatikan case by case-nya, harus familiar. Oh, apa itu inkaso, oh, apa itu clearing, apa itu warkat gitu. Kalau warkat jelas ada cek dan bilik giro. Ada tabungan, nanti ada tabungan dengan ATM. Kalau simpanan giro itu pasti dengan cek dengan bilik giro. Ingat, cek itu dapat ditunaikan, kalau bilik giro itu bisa dipindah bukukan. Ya, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pokoknya poinnya teman-teman harus bisa membedakan antara bank, BPR dan koperasi. Terus yang kedua, nanti harus bisa membedakan transfer clearing. Oke, transfer pun ada yang online langsung masuk dan ada yang proses. Ada yang biasa dan ada juga yang real time langsung, itu RTGS biasanya. Jadi teman-teman nanti kalau ada contoh kasus lebih perhatikan lagi di dalam biaya-biayanya dan pengurangannya. Oke, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman makin paham mengenai mekanisme dan dinamika yang ada di dunia perbankan. Kurang lebihnya itu saja saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.